Won't you take me home? Get me with your flight. Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. In the sky, we can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Tampil di acara talk show, Christine Lampard singgung gaji suami. Seorang pelatih sepak bola, apalagi yang melatih klub-klub papan atas, sudah pasti mendapat bayaran yang nilainya fantastis. Seperti yang didapat pelatih Chelsea saat ini, Frank Lampard. Sang juru taktik pun diketahui memiliki kekayaan berlimpah. Beberapa waktu yang lalu, Christine Lampard bahkan menyinggung gaji besar yang diterima suaminya tersebut. Sang istri menjadi salah satu tamu dalam sebuah acara talk show Inggris berjudul Lost Woman. Di acara yang sama turut hadir pula jurnalis-jurnalis lain seperti Jane Moore, Linda Robson, dan Nadia Sawalha. Kemudian, Christine ditanya mengenai siapa yang berpenghasilan lebih besar antara dirinya atau Lampard. Ia menjawab dengan nada bercanda, andai ia bisa bermain bola demi punya pendapatan yang sama besar dengan sang suami. Christine juga menyebut bahwa Lampard selalu bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Menurut laporan dari Daily Star, Lampard memiliki kekayaan yang ditaksir sekitar 40 juta hingga 70 juta pound sterling. Sementara Christine sendiri diperkirakan memiliki kekayaan sebesar 6 juta pound sterling. Mendy ungkap rahasia kesuksesannya di Chelsea. Perasaannya kembali ke markas Rennes. Tak disangka, kedatangan Mendy ke Chelsea telah memberikan dampak yang besar bagi klub London Barat. Meski baru bermain 2 bulan, Mendy telah membuktikan kualitasnya. Dalam sesi wawancara yang dikutip dari laman resmi klub, Mendy membeberkan rahasianya bisa langsung tampil impresif bersama Chelsea. Ia menuturkan bahwa penampilan impresifnya ia dapat atas bantuan rekan-rekan, staf, dan para pelatih The Blues. Kiper asal Senegal itu juga selalu berusaha untuk menjadi kiper terbaik setiap saat. Ketika tampil di matchday keempat Liga Champions, Mendy mungkin menjalani laga yang paling mengharukan karena ia kembali ke markas Rennes. Mendy mengaku bahwa laga tandang tersebut membuatnya merasa emosional. Namun, ia melupakan semua emosi tersebut dan berusaha membawa klub barunya Chelsea lolos ke fase berikutnya. Sejauh ini, Mendy telah mencatatkan 10 penampilan untuk The Blues, 5 kali di Premier League, 4 kali di Liga Champions, dan sekali di EFL Cup. Ia juga telah mencatatkan 7 clean sheet dari 10 penampilan tersebut. Perkembangan Bryan Fiabema buat Tore André terkejut. Sejumlah pemain Chelsea U23 belakangan ini terlihat tengah bersinar. Salah satu pemain yang tengah bersinar itu adalah Bryan Solhaug Fiabema. Sejak didatangkan dari Norwegia, pemain berusia 17 tahun tersebut telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan, perkembangannya membuat pelatih teknik pemain pinjaman Tore André terkesan. Kepada Fiji, seperti dikutip dari Tribal Football, Flo mengungkapkan bahwa dirinya benar-benar kagum atas performa Fiabema. Kompetisi Premier League sejatinya merupakan kompetisi yang sangat sulit. Akan tetapi, Flo beranggapan bahwa pemain asal Norwegia itu mampu menangani segala kesulitan di kompetisi tersebut dengan sangat baik. Meski masih berusia 17 tahun, Fiabema telah menjadi pemain reguler di skuad U23 Chelsea, dan hal ini membuat Flo dan para staf pelatih lain terkejut. Awalnya, ia mengira bahwa Fiabema butuh waktu lebih lama untuk memperkuat tim U23 The Blues. Namun, dengan performa impresif, Fiabema berhasil mendapat banyak menit bermain untuk tim U23. Dari 8 penampilan, ia telah membukukan 5 gol. Melihat perkembangannya, Fiabema mungkin akan menjadi bintang tim utama Chelsea di masa depan.
Dua rival Chelsea minati Olivier Giroud. Jelang dimulainya turnamen Piala Eropa 2020, Olivier Giroud tengah mencari menit bermain guna memperkuat posisinya di timnas Prancis. Namun, menit bermain tersebut sepertinya tak akan ia dapat jika masih berseragam Chelsea. Itulah kenapa sang striker tersebut akan meninggalkan Stamford Bridge pada bulan Januari mendatang. Sejak Frank Lampard mengambil alih kursi kepelatihan Chelsea, Giroud memang semakin tak mendapat kesempatan bermain. Penyerang asal Prancis ini sejatinya tampil impresif setelah restart kompetisi di musim 2019-2020 kemarin. Akan tetapi, kedatangan sejumlah armada anyar di musim panas lalu telah membuat posisinya pun semakin bergeser. Calcio Mercato baru-baru ini mengabarkan bahwa Giroud diminati oleh Tottenham Hotspur dan West Ham yang tengah berusaha menambah kekuatan lini serang mereka. Tapi langkah dua rival sekota The Blues ini tentu tak mudah. Pasalnya Giroud saat ini sudah punya banyak peminat seperti Paris Saint-Germain, Inter Milan, dan Inter Miami. Inilah jumlah supporter Chelsea yang diizinkan hadir dan jadwal di bulan Desember terungkap. Sebagai salah satu kontestan Premier League, Chelsea tentu akan berpartisipasi pada Boxing Day dengan serangkaian jadwal padat yang akan mereka hadapi. Dilansir dari laman football.london, Chelsea setidaknya akan menghadapi 5 pertandingan penting Premier League di bulan Desember. Mulai dari menghadapi Leeds United hingga Aston Villa di penghujung tahun. Semua pertandingan ini akan dimainkan The Blues dengan jeda waktu yang singkat tiap laganya. Pada 5 Desember mendatang, Chelsea akan menghadapi Leeds United dan dilanjutkan dengan laga kontra Everton yang akan digelar sepekan setelahnya, yaitu pada 12 Desember. Chelsea akan menantang Wolves pada 15 Desember dan Arsenal pada tanggal 26 Desember. Sebagai penutup, mereka akan menjamu Aston Villa di akhir Desember, yakni pada 29 Desember. Kabar baiknya lain, Chelsea akan menghadapi rangkaian laga Boxing Day ini dengan kehadiran sekitar 2.000 penonton. Hal ini sesuai dengan keputusan pemerintah yang memasukkan London sebagai area tingkat 2 dalam hal penyebaran COVID-19. Semoga saja dengan kehadiran penggemar, Chelsea bisa tampil maksimal di Boxing Day nanti. Mengenal gol hantu dan insiden klasik teknologi garis gawang. Ghost goal atau gol hantu adalah sebuah frasa yang pertama kali disebut oleh Jose Mourinho selepas laga semifinal Liga Champions musim 2004-2005 silam. Chelsea asuhan Mourinho kala itu menelan kekalahan tipis 1-0 melawan Liverpool. Satu-satunya gol di laga tersebut dicetak oleh Luis Garcia yang menimbulkan kontroversi hingga sekarang. Gol-gol hantu beserta sejumlah kontroversi yang mengitarinya bisa jadi sangat berarti dalam menentukan hasil sebuah pertandingan. Beberapa gol tersebut bahkan menjadi penentu nasib sebuah tim dalam sebuah kompetisi. Lalu sebenarnya apa gol hantu itu? Berikut adalah penjelasan dari laman goal.com. Apa itu ghost goal? Ungkapan ghost goal atau gol hantu pertama kali populer selepas laga kontroversial antara Liverpool versus Chelsea pada semifinal Liga Champions musim 2004-2005. Jose Mourinho menjadi manajer Chelsea kala itu. Pelatih Portugal itulah yang mempopulerkan ungkapan tersebut menyusul gol kontroversial Luis Garcia. Luis Garcia sendiri menjadi pencetak gol semata wayang dalam laga Liverpool versus Chelsea tersebut. Sebuah gol yang sejatinya tak dapat dikatakan gol karena bola hasil sepakannya diragukan telah melewati garis gawang. Meski wasit mengesahkan gol itu, tayangan ulang sulit mengidentifikasi apakah bola sudah melewati garis atau belum. Wasit Lubos Michel mengesahkan gol Garcia selepas melihat reaksi sang asisten. Namun Mourinho ragu apakah bola sudah melewati garis atau belum dan menyebut insiden itu sebagai ghost goal atau gol hantu. Gol ini juga menjadi penentu gelar kelima The Reds di Liga Champions setelah menang di final melawan AC Milan. Insiden klasik gol hantu dan teknologi garis gawang.
Sejumlah gol hantu lebih sering terjadi di era-era terdahulu karena memang teknologi saat itu belum semaju saat ini. Sekarang, sejumlah teknologi telah diperkenalkan demi meminimalisir terjadinya gol-gol hantu ataupun insiden-insiden serupa. Tapi sebelum hadirnya sejumlah teknologi termasuk VAR, gol-gol hantu terbilang sering terjadi. Sebagai contoh, gol Frank Lampard ke gawang Jerman dalam laga lanjutan fase gugur Piala Dunia 2010. Tembakan keras Lampard kala itu membentur Mistar dan telah melewati garis gawang sebelum memantul kembali ke lapangan. Inggris akhirnya kalah 4-1 dan tersingkir dari turnamen 4 tahunan tersebut. Hadirnya sejumlah teknologi termasuk VAR juga ternyata tak lantas membuat insiden gol-gol hantu menghilang. Seperti yang terjadi di laga Sheffield United versus Aston Villa di musim 2019-2020. Kiper Villa, Orjan Nyland, kala itu sukses menangkap tembakan free kick Oliver Norwood. Tapi bola telah masuk ke dalam gawang. Pertandingan antara Sheffield melawan Newcastle tersebut memang sudah menggunakan teknologi VAR. Tapi tak ada gol untuk Sheffield. Hawkeye selaku operator teknologi tersebut telah meminta maaf atas insiden tersebut. Mereka juga mengklaim bahwa gol tak disahkan karena ada salah satu pemain yang menghalangi kamera kala itu. Apapun teknologi yang ada, kontroversi sepertinya tak pernah bisa hilang selamanya dari dunia sepak bola. Buktinya, meski teknologi telah semakin maju, insiden-insiden kontroversial masih saja terjadi. Tapi dengan kehadiran sejumlah teknologi termasuk VAR, insiden-insiden tersebut setidaknya masih bisa diminimalisir. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!